Shalom kekasih Tuhan, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membagi tentang kita harus mencintai diri sendiri. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu yang begitu luar biasa, yang mengubah hati dan pikiran kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta hikmat dan pengertian daripada-Mu sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami mendengarkan pada kesempatan kali ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, teman-teman, saya mengambil dari kitab Lukas atau Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Tetapi saya akan membaca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin untuk firman Tuhan. Pada firman Tuhan ini saya akan membagikan apa yang saya dapat dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi di gereja kita berbicara banyak tentang cinta. Kita mengajarkan, kita mengkhotbahkan, kita menyanyikan, kita mencoba untuk menjalaninya. Kita harus, karena kasih adalah pesan gereja, tema utama kitab suci dan ajaran Yesus. Cinta adalah keyakinan agama kita yang diringkas dalam satu kata. Yesus memanggil kita untuk mengasihi semua orang, bukan hanya teman dan keluarga kita, mereka yang kita kenal dan ingin berada di sekitar kita, tetapi juga mereka yang tidak baik kepada kita, mereka yang bahkan tidak kita kenal, dan bahkan musuh kebuyutan kita, urutan yang cukup tinggi. Dan saya berani menebak bahwa kebanyakan diri kita di sini berusaha sangat keras untuk mengikuti perintah ini. Tetapi berapa banyak dari kita yang berkonsentrasi atau bahkan berpikir tentang sisa perintahnya? Di Lukas pasal 10 ayat 27 berkata bahwa sebagai dirimu sendiri. Saya kira kebanyakan dari kita tidak memikirkannya lagi. Izinkan saya menyatakan kembali kitab suci yang tadi, bahwa engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
di Lukas pasal 10 ayat 27 tadi. Ada 3 jenis cinta yang disebutkan. Cinta kepada Allah, cinta untuk tetangga, dan kemudian cinta untuk diri sendiri. Kita hidup dalam masyarakat yang menganggap cinta untuk diri sendiri sebagai keegoisan, sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain. Tetapi bukankah kita baru saja mendengar bahwa Yesus berkata, "Seperti kamu mencintai dirimu sendiri"? Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mencintai diri sendiri tanpa menjadi egois atau sombong atau terjebak dalam wabah aku. Tidak hanya baik untuk mencintai diri sendiri, tetapi sangat penting untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Kita tahu bahwa cinta diri yang tepat atau harga diri yang positif sangat penting untuk kesehatan dan kebahagiaan dan keutuhan. Terlalu sering kekecewaan kita dalam hidup bukanlah masalah yang sebenarnya, tetapi hanya gejala dari masalah yang lebih besar. Masalah kita yang sebenarnya adalah kita tidak menyukai diri kita sendiri. Dan ketika kita mencoba untuk hidup memiliki melalui kacamata gelap yang merusak itu, semua yang kita lakukan tercemar. Meskipun saya tahu bahwa ketika kita tidak menyukai diri sendiri, ketika kita merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, itu memengaruhi semua yang kita lakukan. Pikiran tentang pecandu alkohol yang membenci dirinya sendiri dan menjadi apa dia, yang membenci ketidakmampuannya untuk mengatasi masalahnya, yang terus-menerus bergumul dengan rasa bersalah dan akibatnya kejam terhadap istri dan anak-anaknya. Pikiran tentang mahasiswa yang tidak belajar, gagal dalam ujiannya dan kemudian merasa jijik dengan dirinya sendiri, menyerang teman sekamarnya dengan kata-kata yang kasar dan kritis. Pikiran tentang eksekutif bisnis yang melewatkan masalah besar, nah itu menghancurkannya, kehilangannya, dan kemudian diperparah dengan dirinya yang pulang ke rumah dan mencaci maki keluarganya dengan amarah dan menendang anjingnya atau menendang alat-alat yang ada di dalam rumah tangga. Mari kita jujur sekarang. Pikirkan tentang hidup kita sendiri sejenak. Bukankah biasanya kalau kita ribut dengan orang lain, itu karena kita sangat kesal dengan diri kita sendiri? Bukankah itu cara kerjanya? Ketika kita tidak bahagia dengan diri kita sendiri, kita memproyeksikan kejengkelan itu kepada orang lain. Di sisi lain, ketika kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita lebih mencintai, sabar, baik, dan ramah terhadap semua orang yang kita lihat. Banyak dari masalah pribadi kita yang mendalam muncul dari kurangnya cinta diri yang tepat. Banyak dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, tongkat penopang yang kita sadarkan, kejengkelan yang kita alami berasal dari perasaan tidak enak tentang diri kita sendiri. Kebencian terhadap diri sendiri bersifat merusak dan berbahaya. Harga diri yang rendah melumpuhkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, harga diri sangat penting. Cinta diri yang sehat sangat penting untuk kehidupan yang produktif, kreatif, dan bermakna dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, berikut beberapa hal yang diakibatkan karena tidak mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah tidak menyukai diri sendiri
dapat menyebabkan ketidakpastian. Dan rasa tidak aman ini dapat menyebabkan orang menjadi kritis terhadap segala sesuatu dan memusuhi semua orang. Dapat menyebabkan kita khawatir sepanjang waktu, rewel, berlari ketakutan, diliputi kecemasan dan curiga terhadap semua orang dan segalanya. Beberapa orang sangat tidak percaya diri sehingga mereka bahkan mengubah pujian yang tulus menjadi kekalahan dan kehinaan. Suatu kali, saya berkata kepada teman, "Ya ampun, bukankah kamu terlihat baik hari ini?" Secepat kilat dia membalas, "Kamu bilang hari ini? Kurasa itu berarti kamu pikir aku biasanya tidak terlihat bagus." Ya, kedengarannya akrab. Ketidakamanan itu merusak dan menipis. Itu merampas kebahagiaan hidup kita dan membuat kita dan semua orang di sekitar kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian yang pertama. Tidak menyukai diri sendiri dapat menyebabkan ketidakpastian. Dan bagian yang kedua adalah tidak menyukai diri sendiri dapat menyebabkan kemampuan. Dan kecemburuan ini dapat menyebabkan kita menjadi iri, dengki, dan terkadang kejam. Ketika kita tidak menyukai diri sendiri, maka kita melihat setiap orang sebagai saingan, sebagai musuh, sebagai seseorang yang memilikinya lebih baik dari kita, sebagai orang yang harus kita kalahkan, atau kebencian pada diri sendiri sangat berbahaya. Itu bisa menimbulkan kecemburuan yang bergejolak dan menyebabkan kita menyakiti orang lain, bahkan orang terdekat kita. Itu adalah bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, dan akhirnya menyukai diri sendiri dapat menyebabkan kasih diri sendiri. Ingat bagaimana Carly Brown mengatakan bahwa saya tahu dunia ini penuh dengan kebencian karena seluruh dunia membenci saya. Rasa mengasihani diri sendiri seperti ini menyebabkan kita mencari penopang, upaya sementara untuk mengganggu seperti obat-obatan atau alkohol yang hanya menambah masalah. Mereka tidak menjemput kita, mereka mengecewakan kita. Mereka tidak membuat kita lebih kuat, mereka membuat kita lebih lemah. Jadi saya bertanya kepada kita, apakah kita ingin merasa baik tentang diri kita? Apakah kita ingin lebih menyukai diri kita sendiri? Lalu ingat ini, kita istimewa bagi Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Kita adalah anak Tuhan dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan dan kasih-Nya. Kita adalah anak Tuhan yang terkasih, yang unik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita dan terlebih saya dan saudara-saudari adalah orang-orang unik di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah baru dan berbeda dari apapun yang pernah dilihat dunia ini. Saya dan saudara-saudari memiliki sesuatu yang unik untuk dilakukan, sesuatu yang unik untuk ditawarkan, diberikan, dan menjadi kita istimewa bagi Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Jika kita dicintai oleh Tuhan, maka kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri seperti Tuhan dan orang lain mencintai kita. Kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita dapat menawarkan cinta kepada orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang sulit bagi kami untuk melihat hal-hal yang tentang diri kami yang layak untuk dicintai dari Engkau dan orang lain.
Tolong yakinkan kami tentang cinta abadi Engkau. Bantu kami untuk menerimanya tanpa ya, tapi dan percaya bahwa kami layak untuk dicintai itu. Bantu kami untuk melihat setiap hari dan setiap orang melalui mata cinta yang memungkinkan Engkau untuk menyerahkan anak Yesus untuk janji hidup kekal kami. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak tercinta Engkau. Amin.